Alangkah baiknya sebelum kita belajar pada sore hari ini, marilah kita baca doa bersama-sama. Rabbana ufa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina Rabbana fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama ya Allah ya Rabbi. Berkatilah ilmu yang Engkau berikan kepada kami, fahamkan kami, keluarga kami, kerabat kami tentang agama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi isra'li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada bawa buku nggak? Bawa. Tahu nggak sekarang pelajaran apa? Lihat jadwal nggak? Oh, jadwal. Ya. Maka yang bawa buku keluarkan bukunya sama pulpennya. Yang penting ditulis ya. Yang bisa, yang penting jangan penting. Yang penting-pentingnya ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah buku, buah pare, daun salam untuk ngaliwat tukang tunduh duga sare atau baca salamnya ke semangat apa kata Ustaz dari saat kemarin. Baik, kita akan mengingat dulu pelajaran sebelumnya sebelum dimulai pelajaran berikutnya. Siapa yang bisa menjawab ya? Siapa yang bisa menjawab? Satu waktu Sayyidina Ali itu sholatnya telat. Jadi Nabi sudah ruku,
waktu Nabi Imam sudah ruku, Sayyidina Ali baru datang. Kenapa baru datang? Ternyata Sayyidina Ali itu telat, di depannya pas berangkat ada kakek-kakek tergopoh-gopoh bawa tongkat. Kalau disusul dia gak enak, menyusul orang tua. Tapi Sayyidina Ali nunggu orang tuanya di depan supaya dia tidak menyusul. Ya, karena orang tua harus di depan. Nah, ternyata orang tua tadi Yahudi kan, bukan orang Islam. Nah, itu sikap demikian menghargai orang tua termasuk dalam bab Islam itu bab apa? Bab akhlak. Coba dengarkan lagi. Di sini. Contoh satu ya. Contoh dua. Contoh dua, bahwa nanti setiap orang itu akan mati semua. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua akan mati. Tidak ada yang tersisa. Kemudian nanti dibangkitkan di alam mahsyar. Bangkit semua, ya. Nah, kemudian akan dihisab satu-satu. Furoda satu-satu dipanggil. Ditanya tentang sholatnya, apakah benar atau tidak, apakah 5 waktu dilaksanakan atau tidak, apa berjamaah atau tidak suka sholat, atau belang betong sholatnya, macam-macam. Punya harta apa, suka zakat. Ditanya, namanya dihisab. Kemudian ditimbang nanti. Mizan, namanya mizan. Mizan itu timbangan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang timbangannya lebih berat kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan, akan menyaksikan balasan kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Siapa yang timbangan buruknya lebih berat, dia pun akan melihat, menyaksikan balasannya. Nah, tentang kiamat, tentang hisaban itu bahasan apa dalam ilmu Islam? Contoh bahasan apa? Tadi kan akhlak. Ya, tentang apa kemarin? Bab apa? Ilmu apa? Akidah. Udah 2 pertanyaan jawab. Akidah harus paham, udah kita diajari kemarin. Nah, terus ada bab seseorang itu tidak sah sholat kecuali memenuhi rukunnya. Misalnya diantaranya harus suci dari hadas dan dari najis. Dari hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil itu adalah sesuatu yang mewajibkan berwudu, artinya dia akan suci kalau dia wudu, namanya hadas kecil, ya, hadas asghar. Kalau hadas besar, dia akan suci kalau dia mandi adus, seperti habis haid, habis nifas, ya, atau yang meninggal dunia itu harus diadus, dimandi besar, namanya hadas besar. Nah, kalau najis berarti kotoran yang wajib disucikan. Misalnya najis, misalnya kaki kena kotoran manusia, lalu mau sholat, dia tidak boleh langsung wudu, kecuali dibersihkan dulu tuh baunya, warnanya. Kalau masih bau, walaupun udah bersih, berarti dia masih najis. Walaupun nggak ada bau Pak, tapi ini warnanya kuning kecoklat-coklatan. Nah, itu tetap najis, harus bersih. Bau aduh masih bau dikotok. Aduh masih bau haksem, terucing. Ya. Nah, tetap digosok dulu sampai hilang baunya, hilang warnanya. Namanya suci dari najis. Nanti ada dibagi. Najis itu dibagi berapa kemarin? Dibagi berapa? 3. Ada najis ringan, namanya najis mukhaffafah. Ada najis sedang, namanya najis mutawassithah. Yang ketiga ada najis besar atau berat, namanya najis mughalladhah. Contoh najis mughalladhah apa? Dijilat anjing atau air liur anjing, ya. Termasuk juga babi, darah babi, jilatan babi termasuk, ya. Babi punggang. Nah, contoh-contoh itu adalah bab apa?
Menerangkan contoh tadi, menerangkan bapak-bapak. Masa nggak paham? Baru kemarin. Jadi contoh-contoh tadi, hukum-hukum tadi menerangkan apa? Kemarin kan udah jelasin. Siapa yang bisa? Kemarin udah apa? Kata? Kemarin kan udah tentang keyakinan ilmunya ini, tentang sifat-sifat mulia, tentang bab ini. Nah sekarang tadi hukum-hukum sholat, ngaji, apa tadi bapak-bapak? Masya Allah, telat semuanya, terlalu banyak TikTok nih. Terlalu banyak TikTok dan makan cilok, ini dua nih. Apa bapak-bapak? Hukum wudhu, sholat sunat, sholat wajib, itu apa bapak-bapak kemarin? Waduh, bukan alat mah udah kemarin. Bab fikih, ada putra. Contoh lain putra misalnya, contoh minum arak, minum khamr tidak boleh, haram. Memabukkan ada dalam Al-Quran, itu bab apa? Haram. Bab fikih kan hukum halal, haram, makruh, sunnah begitu. Terus kata guru, misalnya kalau sholat wajib tutup aurat, laki-laki atau perempuan. Aurat laki-laki lutut sama ini apa? Ini apa nih? Pusar sampai lutut. Jadi kalau sholatnya pakai kolor, sah tidak? Benar. Kalau perempuan auratnya gimana? Semua Seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak. Nah kalau perempuan lagi sholat kerudungnya kelihatan apa namanya ini? Ketiak, sah tidak? Tidak sah. Begitu. Padan. Afi. Dan aja kembali alat lagi ngaji mah. Alat lagi ngaji itu perhatikan fokus kembali. Kayak B.J. Habibie fokus. Ya. Ada perlombaan. Tahu nggak? Kuya apa kuya? Bahasa Indonesia. Kura-kura dalam tahu. Kura-kura dalam tahu. Kura-kura tidak tahu. Nah, jadi ada kura-kura perlombaan sama kucing. Mau mengambil buah-buahan sama makanan kucing. Perlombaan 1 kilo. Kuya kan lambat. Katanya betul. Tapi yang menang kuya. Yang menang itu kura-kura. Malah ya juara 1 kura-kura. Kenapa kura-kura menang? Karena kucing mah pas lewat ngejar tikus heula, nonton bola heula, jajan ke warung heula, nyari sampah heula. Ari kuya mah kura-kura fokus jalan, walaupun pelan jalan, tidak terganggu. Nyampe duluan, kata kucing, kamu duluan. Berarti kucing mau makan cilok heula di warung. Jajan. Jadi berarti apa? Fokus itu bisa menang. Jadi syaratnya juara adalah fokus. Kalau memanah, titik tengah, busurnya lepas, namanya fokus. Nendang bola, masuk deh. Masuk. Ya, contohnya udah jelas tadi. Anda masuk, siapa itu? Masuk. Ada mana ada? Baik, sekarang minta fokus, mata menghadap ke depan, telinga dibuka, tidak boleh melirik orang lain. Tidak boleh melihat orang lain, ya. Diingatkan baik-baik. Kita akan baca Muqaddimah kitab Al-Fiqh Syafi'i. Ini pelajaran namanya klasikal. Jadi duduk dengar, kalau yang tidak paham tulis, apa yang penting tulis, yang tidak paham ditanyakan. Ya. Dengarkan dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu, salawat dan salam ala asyrafi khalqillah ajma'in Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi,
semoga rogima anfu rajulin, semoga dihinakan. Siapa namamu disebut, nama Nabi Muhammad disebut tidak baca sholawat? Alfi. Sayyidina Muhammad. Fokus ya, dia ke depan, tidak boleh orang lain. Alfi nggak fokus nih, Alfi banyak di sini. Lanjut ya, dengarkan baik-baik. Karena materinya klasikal. Klasikal itu adalah didengar dulu. Nanti mah pegang semua kitabnya. Pegang, Alfi pegang. Ini kitabnya lagi pesen dari Mesir. Kalau nggak datang kita fotokopi aja ya. Ini kan dari Mesir kitabnya, nggak ada di kita. Nih, kitab fikih Imam Syafi'i. Ya. Laqad khalaqallahu 'azza wa jalla al-khalqa wa haddada lahum ghayatan wa hadafan wa tariqah. Sungguh Allah telah menciptakan makhluk termasuk manusia. Manusia makhluk bukan? Makhluk. Ada yang makhluk bukan? Makhluk. Wa haddada lahum ghayatan wa hadafan wa tariqah. Allah juga membatasi bagi mereka tujuan hidup, langkah-langkah hidup, jalan hidup. Allah juga beri batasan, beri pelanggaran, batasan, acuan. Ya, hidup itu mau apa? Alfi. Kami tanya kami, langsung ditanya sekarang. Allah menciptakan semua makhluk. Contoh makhluk apa Alfi tadi? Contoh makhluk lupa. Makhluk apa contohnya makhluk? Nah kan kelihatan kan, nggak fokus kan? Apa? Manusia. Berarti contoh makhluk itu apa? Alfi itu makhluk, Fardan makhluk manusia. Itu. Makhluk itu sesuatu yang dicipta. Kalau pencipta namanya apa? Pera lagi yang Khalik. Ya udah 4 kali terjawab. Jadi kalau pencipta itu Khalik, kalau yang diciptakan makhluk. Ulang-ulang Adik Putra. Kalau yang diciptakan namanya Khalik. Yang diciptakan namanya makhluk. Yang menciptakan Khalik. Ulang lagi. Alfi lagi. Alfi, manusia diciptakan bukan? Yang diciptakan namanya apa tadi? Disebut apa? Apa? Makhluk. Terus yang menciptakan siapa? Yang menciptakan siapa yang menciptakan? Allah. Allah berarti makhluk bukan? Apa tuh Allah? Tuh, kan? Barusan aja. Fokus. Apa? Khaliq. Manusia menciptakan apa diciptakan? Berarti manusia berarti khaliq apa makhluk? Allah yang menciptakan yang diciptakan. Berarti Allah makhluk apa khaliq? Khaliq. Begitu. Ngerti tidak? Nah. Allah juga memberikan batasan tujuan hidup manusia apa? Ya. Nah, di sini disebut liman aradan najata fid dunya wal akhirah. Bagi siapa yang ingin beruntung di dunia dan akhirat, maka harus tempuh jalan yang Allah tunjukkan. Tujuan hidup yang Allah berikan. Apa tujuan hidup manusia? Terdapat dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. Surah apa? Az-Zariyat ayat berapa? 56. Ada surah apa deh tadi? Az-Zariyat ayat berapa, Fardan? 56. Alfi surah apa? Tuh kan? Alfi nggak fokus nih, gara-gara apa nih? Kebanyakan apa nih? Kemungkinan Alfi kebanyakan makan pecin ini. Fokus baik, Alfi belajar soleh. Belajar fokus di telinga mendengar, mata melihat, hati menatap. Baru ilmu dapat. Gitu. Alfi ulangi. Surah apa? Az-Zariyat ayat berapa? 56. Ayat 56. Dayan ayat berapa? Barusan mah. Surah apa? Az-Zariyat ayat berapa? 56. Berarti Dayan sama Alfi tidak fokus. Kurang minum aqua. Banyak minum teh gelas. Benar. Benar katanya. Jahit.
Surah apa aja tadi? Ada lihat ayat berapa? 56. Dengar aja ya. Kemana Abdan? Kemana Abdan? Jauh. Apa kata Al-Quran surah Az-Zariyat 56? Dengarkan. Ayatnya sudah hafal. Tujuan manusia diciptakan untuk apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul insa wal jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gampang ayatnya udah pada hafal dulu di masjid juga sering. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ulangi bareng-bareng hafal 2 kali. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bebas bareng. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah apa? Ayat berapa? Artinya gampang. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah kami, kata Allah, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali supaya beribadah kepadaku. Berarti tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah. Ulangi, tujuan diciptakan manusia untuk beribadah sesuai dalam Al-Quran surah apa? Ad-Zariyat ayat berapa? 5. Bunyinya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya tidaklah kami perhatikan, tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada kami, kepada Allah maksudnya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, tidaklah aku wa ma khalaqatul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali dia beribadah kepadaku. Kata siapa? Dalam apa? Surat apa? Ayat berapa? Tujuan manusia untuk beribadah kepada siapa? Allah. Berarti kalau manusia tidak beribadah, tidak punya tujuan. Coba makan pagi, malam tidur, bangun makan, kerja, makan tidur, bangun makan tidur, begitu aja. Bangun, makan, tidur. Bosan nggak? Bosan. Sama dengan kambing, sama dengan domba. Domba juga kan? Makan, tidur, makan, tidur, gitu aja. Habis tidur, makan, habis makan, kembali tidur, habis tidur, terus makan, begitu aja. Ya Allah, itu mah kayak hewan. Memang hewan mah gak punya tujuan hidup. Hewan mah sarana untuk disembelih manusia, dimakan. Kambing dimakan, kucing untuk nangkep tikus. Itu aja hidupnya. Tapi manusia mah punya tujuan, punya visi, punya misi. Masya Allah. Visi misinya itu untuk beribadah kepada Allah. Oh, berarti deh putra, kalau ada manusia hidupnya hanya makan, tidur, cari makan, untuk tidur, tidur, kerja, makan, tidur, kerja, makan, tidur, cari makan, makan, gitu aja tiap hari. Sama dengan hewan. Sama dengan hewan. Bahkan lebih kejam daripada hewan. Lebih kejam. Lebih kejam dong. Ada nggak hewan yang mabok minum khamar? Ada nggak? Ada nggak kucing minum khamar? Ekstasi?
Narkoba ada nggak? Ada kambing mabok, mabok? Nggak ada. Kucing, kambing begitu. Suara kucing gimana suara kucing? Nah, pintar sobat itu. Api pintar tak? Mirip kucing api. Mana Pi coba. Nggak apa-apa, suara kucing apa? Meong. Ini suara kucingnya aneh. Meong. Mabok. Berarti manusia lebih berbahaya, lebih menjijikan. Mabok. Kucing nggak mabok, ayam, kambing nggak mabok. Coba manusia itu makannya, ya Allah, kucing mah paling makan juga nasi bekas. Ikan juga sisanya putih. Udah mati kenyang baru dikucingkan. Ya Allah ya Karim. Kan kambing paling makan daun-daunan. Singkong daunnya doang kan? Jarang enggak. Manusia singkong daunnya. Terus nanti iya betihnya, singkongnya. Nanti itu juga kulitnya juga dimakan, namanya dage. Daging kulit singkong itu dipasak jadi dage namanya. Dimakan juga. Ya Allah ya Karim. Semua dimakan oleh manusia. Ya. Tapi kelakuan manusia mabuk. Ada nggak judi? Hewan judi nggak? Ya Allah. Ada nggak manusia jadi bencong? Ada. Laki-laki suka laki-laki. Perempuan suka perempuan. Ada nggak kambing bencong? Ada. Nggak ada. Nggak, jadi manusia itu kalau tidak beribadah kepada Allah lebih rusak, lebih bahaya daripada hewan. Coba ingin dengar, Febi dulu ya. Apa tujuan manusia itu apa tadi? Diciptakan manusia tujuannya apa? Beribadah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surah apa? Surah apa? Ad-Dariyat ayat. Coba ingin dengar baca sama Febi ayatnya apa coba? Khafaq lama kholaq. Ya, jinna illa liya'budun. Artinya apa? Indra. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa artinya kan? Apa artinya? Masa nggak tahu? Gampang itu kan cuma pada. Tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, kepada siapa? Aku itu siapa? Oh, harus apa deh? Apa deh? Jangan main deh, jangan main. Jalan ke belakang ya. Fokus tuh. Masya Allah. Siapa yang tidak fokus bakal kelihatan mana yang fokus tidak. Sultan. Ulangi tan. Yogi. Kambing, manusia, laut, gunung, pohon, bebatuan. Itu termasuk apa? Makhluk kita. Makhluk. Kemudian makhluk itu ada pencipta. Nama pencipta disebut apa? Khaliq, pencipta. Nah, penciptanya sendiri siapa? Allah. Jadi Allah itu pencipta. Berarti Allah itu Khaliq. Gitu. Manusia itu punya tujuan hidup. Apa tujuan hidupnya, Sultan? Ibadah. Alfi, kalau kambing tujuan hidupnya apa? Tujuan kambing apa? Enggak fokus ini. Alfi, Yogi, Dian, kambing tujuan hidupnya apa hidupnya? Pas bangun, kambing nyari apa? Nyari makan. Yogi kalau bangun pagi kemana? Cari makan apa ke masjid? Sholat apa? Subuh. Kalau kambing subuh tidak? Kalau kambing sholat maghrib tidak? Berarti yang tidak sholat, yang tidak sholat subuh apa? Kambing. Nah, begitu. Ada putra wa ma khalaqatul
jinna wal insa illa liya'budu. Artinya tidaklah aku ciptakan jin dan kecuali untuk berarti Pak ada jin. Berarti jin juga suka sholat. Betul. Jin juga puasa, jin juga sholat. Namanya jin muslim. Kayak manusia, ada yang kafir, ada yang tidak sholat juga ada. Cuman jin alamnya alam gaib, nggak kelihatan sama kita. Mereka melihat kita, sebetulnya kita tidak melihat mereka. Gitu. Untung tidak melihat